Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Bunga Pertiwi dari kelas A, nomor hadir 22 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai kaitan radar risiko reputasi eksternal dan pemindaian cakrawala, SWOT, dan juga kasus yang diangkat. Pemindaian cakrawala atau horizon scanning dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko dengan mendengarkan secara langsung dan juga terlibat, seperti berbicara dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong pemahaman tentang agenda dan kekhawatiran bersama. Analisis SWOT merupakan analisis yang banyak digunakan oleh organisasi dan perusahaan. Analisis ini dapat digunakan sebagai alat kontrol dan mengatur hal yang dapat diubah. Tujuannya untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Zoom telah melakukan scanning dengan terlibat langsung pada penyelesaian masalah yang terjadi walaupun hal tersebut bukan disebabkan oleh pihak Zoom dan memberikan klarifikasi pada publik, serta memperkuat sistem. Analisis SWOT kasus ini dapat dilihat dari weakness dan threats perusahaan Zoom, yaitu adanya ancaman pesaing yang ingin menurunkan performa aplikasi Zoom dan kelemahan Zoom sendiri pada keamanannya. Baik, yang kedua ada kaitan radar risiko reputasi internal, SWOT, dan kasus yang diangkat. Risiko reputasi internal dapat dikatakan sebagai sumber risiko karena dapat memicu masalah eksternal yang lebih luas. Kunci untuk menjawab risiko ini yaitu pada kepercayaan. Analisis SWOT sangat menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Identifikasi secara sistematis pada berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Jika ini diterapkan dengan baik, dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Kaitan subbab ini dengan kasus yang diangkat adalah adanya risiko reputasi internal yang disebabkan oleh kasus yang terjadi. Maka dari itu, perusahaan Zoom memberi klarifikasi dan memperbaiki sistem untuk mengembalikan kepercayaan orang-orang. Analisis SWOT dan dengan kaitan subbab dan kasus ini adalah keuntungannya Zoom untuk dapat pembelajaran dan pengalaman kasus untuk pengembangan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazrin Dania Kansa, nomor hadir 39. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaitan subbab, menganalisis resiko, SWOT, dan juga kasus yang diangkat. Kaitan antara subbab, SWOT, dan kasus ini adalah pada subbab ini dibahas mengenai bagian standar dari manajemen krisis atau masalah, yaitu perencanaan skenario. Di mana perencanaan skenario ini dimaksudkan agar suatu organisasi atau perusahaan dapat membuat perencanaan skenario dengan baik sehingga dapat mengurangi masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sama halnya dengan analisis SWOT yang dimana merupakan metode untuk menganalisis suatu masalah dari 4 aspek yang berbeda, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sehingga membuat organisasi atau perusahaan mengetahui langkah apa yang sebaiknya mereka ambil untuk kedepannya. Namun pada kasus Zoom, terlihat bahwa perusahaan Zoom belum melakukan perencanaan skenario dan analisis SWOT dengan baik, sehingga menimbulkan masalah kebocoran data pengguna seperti itu. Analisis SWOT pada kasus ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu weaknesses dan threat, atau kelemahan dan ancaman. Kelemahan di sini adalah perusahaan Zoom terlalu terburu-buru dan mengambil langkah yang salah, serta ancaman dari luar yang membobol sistem privasi dan juga keamanan perusahaan Zoom. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model perencanaan skenario kasus terburuk perusahaan Zoom. Dalam model kasus terburuk, pemicu yang harus dikurangi dan dampak yang harus disiapkan ada 4, yaitu yang pertama, Zoom harus mengurangi fokusnya untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru dan mempersiapkan dampak dengan menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Yang kedua, Zoom juga harus mengurangi perasaan cepat puas dan dapat mempersiapkan dampak seperti memperbaiki sistem secara berkala. Yang ketiga, ada Zoom harus mengurangi ketidakstabilan sistem dan mempersiapkan dampak menurunnya minat konsumen. Dan yang terakhir, ada Zoom harus mengurangi keluhan
dari konsumen dan menyiapkan dampak penurunan harga saham. Selanjutnya ada model perencanaan skenario kasus terbaik perusahaan Zoom. Dalam skenario terbaik ini juga terdapat 4 pemicu yang harus dikurangi dan dampak yang harus dipersiapkan. Yaitu yang pertama, Zoom harus mengurangi hasil kultur di dalam lingkungan kerjanya dan menghasilkan produk yang berkualitas sebagai dampak yang dipersiapkannya. Yang kedua, Zoom harus mengurangi fitur-fitur yang sulit untuk digunakan dan menyiapkan minat konsumen yang tinggi sebagai dampaknya. Yang ketiga, Zoom harus mengurangi reaksi pelanggan yang baik, sehingga para karyawan termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, ada Zoom harus mengurangi lambatnya menangani suatu permasalahan dan menyiapkan kepercayaan konsumen sebagai dampak yang harus dipersiapkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pakadiaksa, nomor hadir 26, kelas A, kelompok 3. Kaitan subbab radar risiko reputasi internal, SWOT, dan kasus yang diangkat. Kasus yang berkaitan dengan subbab ini dan juga SWOT, yaitu data akun Zoom dijual hacker di dark web. Kebocoran data ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan keamanan online cyber. Peningkatan jumlah akun Zoom yang dijual oleh dark web pertama kali pada 1 April dan dijual seharga 0,02 US dollar per akun seperti dilansir dari The Independent, Kamis 16 Maret 2020. Kaitannya yaitu dalam penilaian risiko reputasi harus menjalani aspek yang terdapat di SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Dalam menganalisa 4 aspek tersebut, dapat menemukan titik terang guna menaikkan kembali reputasi perusahaan Zoom tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farhan, nomor hadiah 29, kelas A, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kaitan subbab dari radar risiko, reputasi internal, SWOT, dan kasus yang diangkat. Kaitan subbab, SWOT, dan kasusnya yaitu dalam subbab ini membahas pelajaran dari masa lalu, berarti hampir dari tiap risiko harus dapat diprediksi lebih dulu, karena mencegah terjadinya kesalahan dan menjaga reputasi perusahaan. Langkah preventif ini dilakukan karena jika reputasi menurun, akan menjadi risiko yang besar, dan maka dari itu sangat penting langkah preventif ini. Untuk mencegah risiko reputasi menurun, para praktisi harus menjalani analisis SWOT karena melalui analisis SWOT ini membantu organisasi atau perusahaan meminimalisir kelemahan yang ada serta menekan timbulnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Analisis SWOT dapat membantu kita membedah organisasi atau perusahaan dari 4 sisi yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasi. Terdapat 4 faktor analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Dalam subbab ini juga memiliki kaitan kasus yang kita bahas, yaitu data akun Zoom yang dijual dari hacker di dark web. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.